Muhammad Nabina binuru hadi. Saja penuhi semerbak cahaya yang sangat terang benderang. Inilah tanda-tanda alam semesta benar-benar bahagia menyambut kelahiran Nabi akhir zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu itu juga terjadilah peristiwa aneh di kota suci Makkah. Peristiwa dahsyat ini menimpa Baitullah atau Ka'bah. Kondisi Ka'bah waktu itu mengalami guncangan yang berturut-turut. Bangunan Ka'bah bergetar selama 3 hari karena begitu bahagia menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena guncangan Ka'bah yang cukup kuat, maka membuat patung-patung berhala di sekitarnya berjatuhan, pecah dan hancur. Kejadian tragis dan menakutkan juga menimpa orang-orang kafir ketika kelahiran sang Nabi. Di antaranya banyak gereja di negeri Buhairah yang roboh dan hancur. Api-api Tuhan sesembahan orang kafir Majusi juga akhirnya mati dan padam seketika. Hal ini membuat mereka shock karena Tuhan yang mereka sembah telah lenyap dan kabur entah kemana. Selain itu, istana kerajaan Kisra juga hancur karena guncangan gempa yang sangat dahsyat. Kejadian aneh lainnya tidak hanya dialami manusia saja, tapi juga dialami bangsa jin. Waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, para jin tidak bisa mengintip dan mencuri informasi dari langit. Para jin tidak bisa mengintip dan mencuri informasi dari langit. Hal ini sungguh aneh, padahal selama ini mereka biasa dan leluasa bisa mencari dan mencuri berita serta informasi terupdate dari langit. Namun ketika hari kelahiran sang Nabi, program liputan mereka akhirnya rusak dan gagal total. Padahal klien mereka dari komunitas dukun dan tukang sihir sudah lama menanti-nanti. Sejak saat itu, memang penjagaan langit benar-benar sangat ketat. Para malaikat diutus Allah untuk memperketat penjagaan langit dari penyusup-penyusup makhluk laknat. Dimana ketika ada jin dan setan hendak mencuri informasi dari langit, maka para jin dan setan itu akan langsung diserang menggunakan panah-panah api yang sangat panas. Hal ini memang untuk membentengi dan mengamankan data informasi yang ada di langit. Kemudian ketika para jin, setan ditolak dan diusir dari langit, maka mereka lalu berkumpul dan melaporkan kejadian itu kepada komandan mereka, yaitu Iblis laknatullah alaih. Mendengar keluhan rakyatnya, kemudian Iblis memerintahkan seluruh pasukannya untuk pergi ke seluruh pelosok bumi untuk mencari tahu tentang kondisi apa sebenarnya yang sedang terjadi. Mereka lalu keliling dari bumi barat hingga timur. Kemudian akhirnya mereka mengetahui sebabnya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW lahir, beliau langsung berstatus menjadi anak yatim. Pasalnya sang ayah sudah lebih dahulu dipanggil Allah SWT. Di masa bayinya, ibunda Nabi mengasuhkannya kepada Siti Halimah untuk disusui. Dan di waktu itu pula terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Ketika Siti Halimah membuka kain penutup Nabi, subhanallah, terpancarlah cahaya indah dari wajah bayi Rasulullah SAW. Hal ini membuat Siti Halimah kagum karena baru pertama kali mendapatkan bayi yang super canggih dan luar biasa. Saat Siti Halimah menyusui sang Nabi, air susunya mengalir dengan deras. Kebahagiaan dan keberkahan banyak berdatangan ketika mengasuh Rasulullah. Di antaranya, unta kurus yang mereka tumpangi saat itu juga menjadi gemuk, semangat, dan kuat saat melakukan perjalanan. Hal ini sungguh aneh bila dibandingkan masa sebelum Siti Halimah mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Maulid ini, hendaknya kita selalu mengenang akan perjuangan besar baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang penting adalah mari kita selalu membiasakan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa dan mampu meneladani akhlak dan sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang nabi pun yang terlepas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika sedang mengembala kambing, tiba-tiba datanglah dua sosok makhluk yang aneh menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian kedua makhluk itu mengambil Rasulullah. Kejadian aneh ini sontak membuat teman-teman serta saudaranya berlarian dan melaporkannya kepada Ibunda Siti Halimah dan keluarga. Mereka lalu menjelaskan kronologi kejadian menakutkan tersebut. Setelah itu, maka dilakukanlah tindakan pencarian. Kedua makhluk yang mengambil Rasulullah SAW itu ternyata adalah malaikat. Mereka berdua datang dengan membawa baskom emas yang dipenuhi salju. Kedua malaikat itu lalu membaringkan Rasulullah, kemudian membelah perut Rasulullah dan mengaduk-aduk isi perut Rasulullah. Mereka sepertinya mencari sesuatu di dalam organ tubuh Rasulullah SAW. Setelah beberapa saat, para malaikat itu lalu mengeluarkan sebuah organ gumpalan hitam dari hati Rasulullah SAW yang ternyata adalah bagian dari setan. Malaikat itu kemudian membuang gumpalan hitam itu. Setelah itu, malaikat mencuci hati dan perut Rasulullah dengan menggunakan salju yang bersih. Ada pula yang mengatakan menggunakan air zam-zam. Ternyata para malaikat ini diutus Allah untuk membersihkan jiwa Rasulullah SAW. Tidak ada seorang nabi pun yang terlepas dari cobaan, ujian, tetesan air mata, dan musibah yang menyedihkan. Hal inilah yang juga dialami Nabi Muhammad SAW dalam memimpin dan memperjuangkan agama Islam. Ujian dan musibah yang dialami Nabi Muhammad SAW sudah terjadi sebelum beliau lahir. Beliau terlahir dalam kondisi yatim karena ayah telah wafat sebelum beliau lahir. Di masa kecil, Nabi Muhammad diasuh dan disusui oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Ketika dalam asuhan Siti Halimah, Rasulullah pernah diculik oleh sosok makhluk yang sangat aneh sekali. Makhluk itu tega membelah dan mengobok-obok perut Rasulullah serta tega mengambil organ tubuh di dalamnya. Peristiwa penculikan ini akhirnya membuat keluarganya terkejut dan panik. Mereka lalu mencari keberadaan Nabi Muhammad yang hilang. Kejadian itu berawal ketika Nabi Muhammad SAW masih berusia kanak-kanak. Pada suatu waktu, Nabi Muhammad kecil sedang mengembala kambing di belakang rumah bersama saudara-saudaranya. Mengembala kambing memang menjadi salah satu aktivitas beliau. Perlu diketahui bahwa tidak ada seorang nabi pun yang tidak pernah mengembala kambing. Hal ini pun sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian akhirnya mereka mengetahui sebabnya, yaitu adanya bayi yang baru saja lahir di kota Makkah. Bayi itu sungguh istimewa karena dikelilingi para malaikat. Dari tubuh bayi itu mengeluarkan seberkas cahaya terang yang memancar hingga ke langit. Para malaikat juga beriringan memberikan salam kepada si bayi yang kelak akan memimpin umat. Kemudian info ini disampaikan kepada komandan setan, yaitu Iblis. Iblis sangat syok dan stres setelah mendengar kabar itu. Pasalnya telah terlahir sang Rasul mulia yang kelak akan menambah dan membuat rahmat manusia berlimpah. Inilah penyebabnya. Inilah biang kerok sebab jin dan setan dilarang memasuki langit. Inilah yang menjadikan mereka dihalang-halangi mencuri informasi dari langit. Subhanallah. Rasulullah lahir juga dengan disambut oleh kawanan burung-burung yang elok dan bercahaya. Cahaya dari burung ini mampu menerangi ruangan yang berada di rumah Siti Aminah. Burung-burung ini juga memberi salam kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hal menarik lainnya saat Rasulullah lahir adalah kondisi beliau yang sudah berkhitan atau sunat. Tentu ini adalah keajaiban yang tidak pernah dialami dan terjadi pada bayi-bayi lainnya selama ini. Ketika Nabi Muhammad SAW